Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Telah berlangsung berabad para nabi bernubuat bahwa Dikau akan datang membawa cahaya terang. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Kau dambaan umat Allah, dengarkanlah keluh kesah. Lipurlah hati yang resah, impi, sedih dan susah. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Engkau akan memulihkan keadilan, kejujuran, agar sekalian bangsa dapat hidup bahagia. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua, di mana kita berangkat dari tempat masing-masing di tengah segala kesibukan duniawi kita menyempatkan diri untuk berkumpul di sini untuk kegiatan yang tentunya berguna bagi gereja, baik secara universal maupun gereja di mana kita berada. Kita memulai kegiatan ini dengan misa pembukaan. Itu artinya bahwa kita menghendaki supaya kegiatan kita ini berlangsung dalam berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memeriksa hati dan pikiran kita, menyesali segala dosa-dosa kita, dan bersama-sama mengucapkan pernyataan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kekuasaan-Mu membebaskan kami. Jagalah dan lindungilah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup merdeka dan selamat sebagai umat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak pucat lagi. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ooh.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat siang. Memang kita sekarang berada di jam kritis, jam siang. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah jam untuk istirahat. Tapi pada hari ini kita beristirahat bersama Tuhan di dalam misa bersama. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama tadi, di mana Tuhan melalui Yesaya menjanjikan hal-hal yang bersifat baik, positif dan makmur bagi sebuah kota kecil yang namanya Lebanon. Baru-baru ini kalau kita menonton berita bahwa Paus Leo ke-14 dalam kunjungan apostoliknya yang pertama ke luar negeri, setelah mengunjungi Turki, dia mengunjungi Lebanon. Orang bertanya, apa pentingnya mengunjungi Lebanon, sebuah tempat kecil dan umat Katolik juga mungkin tidak terlampau banyak. Tetapi banyak orang melupakan bahwa nama Lebanon itu justru tercatat di dalam Alkitab dan kita dengarkan hari ini dalam bacaan pertama. Itu artinya bahwa Lebanon di mata Tuhan tidaklah menjadi kota yang ditinggalkan, tetapi mendapat perhatian yang khusus dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca tokoh-tokoh terkenal, ada satu pujangga atau penyair dari Lebanon, saya juga suka membaca tulisannya, yaitu Khalil Gibran. Dia adalah pujangga atau penyair yang sangat terkenal dari Lebanon. Nah, itu artinya bahwa Lebanon ini adalah suatu kota yang melahirkan para pujangga, para seniman. Dari sini saya mau mengajak kita semua berpikir bahwa mewartakan Injil Tuhan, mewartakan sabda Tuhan tidak harus melalui kata-kata yang bersifat hukum, kata-kata yang bersifat aturan, tetapi sabda Tuhan itu bisa disampaikan dalam rupa seni. Gereja Katolik ini adalah gereja yang sangat kaya dengan seni. Banyak mungkin di antara kita ini pernah ke Vatikan atau ke gereja-gereja mana, melihat patung-patung yang bagus, melihat melihat lukisan-lukisan yang bagus. Dan salah satu seni mewartakan Injil juga melalui lagu. Ini kan bagian dari seni, kan? Saya kadang-kadang iri dengan Pak Mering, karena otak kanan dengan otak kirinya itu jalan. Seorang dokter tapi seorang seniman, ya. Bisa cipta lagu, bisa
main organ, banyak benar talenta orang ini, pikir saya kan. Jadi memang kita jangan malu untuk mengembangkan otak kiri dan otak kanan kita. Ternyata pewartaan itu menjadi efektif bukan hanya melalui rumusan-rumusan dogmatik saja, tetapi juga melalui karya seni, melalui lukisan, melalui syair puisi, melalui lagu-lagu. Nah, ini yang mungkin sedang kita kembangkan melalui Vesparani, melalui Rakorda segala macam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam kegiatan-kegiatan kita itu pasti ada tantangan, ada hambatan. Tetapi hari ini Injil mengisahkan tentang dua orang yang buta. Dua orang buta ini tidak malu-malu datang kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Pasti mereka datang kepada Yesus, pasti kita tahu apa maksudnya, yaitu supaya bisa melihat dari gelap menjadi terang. Nah, ini artinya bahwa walaupun mereka buta, walaupun mereka mungkin dihalang-halangi banyak orang, tetapi karena mereka memiliki iman yang kuat, mereka datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata supaya terjadi sesuai dengan apa yang mereka imani. Dari bacaan Injil ini kita akhirnya mengerti bahwa iman itu dapat menghalau kegelapan. Jadi ketika kita dalam hidup ini kita mengalami kegelapan, mengalami kesulitan, mengalami keresahan, seolah-olah segalanya gelap. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, memiliki iman yang kuat, barangkali kita juga akan seperti orang yang buta tadi, dari tidak melihat menjadi melihat. Kuncinya adalah memiliki iman yang kuat. Toh kita sering mendengar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita terus-menerus meningkatkan hidup beriman kita, baik itu melalui pewartaan, melalui karya seni dan talenta kita. Kita mempersembahkan apa yang bisa kita bantu untuk gereja, sehingga hidup kita berjalan dalam terang Kristus. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus, bila kita digiling dalam jadi roti murni. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus, bila diperas di dalam sengsara, jadi anggur murni. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku,
persembahkan roti dan anggur kurbanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, sudilah memberkati roti dan anggur persembahan umat ini, dan berkenankanlah kami memandang wajah Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan digandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Plenius Celi et terra, Gloria Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Administrator Samuel Otonsidin serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Punya
nyanyi Tuhan datanglah, ku nyanyi Tuhan datanglah, ku nyanyi Tuhan datanglah, oh Tuhan datanglah. Angkatkanlah kepalamu, keburanan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapkan nama Sang Raja, Ia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas pendampingan-Mu melalui perayaan suci ini. Semoga Ekaristi ini semakin membuka mata kami terhadap penderitaan sesama dan kelak pantas memandang kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Fajar